Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Kembali kita bertemu di sapaan pagi kita, agar kiranya melalui lawatan firman Tuhan yang akan kami sampaikan di renungan pagi kita pada pagi hari ini, membawa berkat, sukacita dan kekuatan bagi kita di dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita meminta kekuatan dan berserah kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau menganugerahkan hari ini kembali kepada kami. Itu adalah satu hal yang patut kami syukuri sepanjang masa. Agar senantiasa Tuhan ketika Engkau memberikan kesehatan kepada tubuh, roh dan jiwa kami pakai ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kami di pagi hari ini, menguatkan dan memampukan kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, kami akan membacakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 3, yaitu ayat yang ke-11. Kami akan membacakan kepada kita semua. Demikian firman-Nya. Dasar dan bangunan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman yang kami bacakan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam damai sejahtera kiranya menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal dasar dari sebuah bangunan, sangat menentukan sekali bagaimana perjalanan bangunan itu dapat berdiri kokoh. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara dua dasar rumah, yaitu tidak terlepas dari fungsi batu dan pasir. Walaupun ada semen yang mengikat, tapi batu dan pasir adalah gambaran terbesar yang berfungsi di dalam sebuah bangunan rumah ataupun di dalam membuat satu pondasi. Dua dasar rumah tersebut, batu dan pasir, di mana batu adalah sesuatu gambaran yang kuat dan kokoh. Dan bagaimana pasir adalah sesuatu gambaran di mana mudah diterpa angin, mudah berubah, dan mudah bergerak. Artinya kekuatan pasir dan batu ini adalah sebagai gambaran bagaimana kita menentukan pilihan yang mana yang harus kita jadikan sebagai dasar yang kokoh dan kuat yang harus kita pakai di dalam membuat sebuah pondasi bangunan rumah. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita harus meletakkan dasar rumah kita di atas batu karang rohani, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah satu berita firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tujuannya adalah supaya rumah kita kuat dan kokoh. Dan rumah yang kita bangun itu memiliki garansi dan jaminan yang kuat, karena dasarnya adalah Kristus Yesus. Saudara-saudara, bagaimana Yesus Kristus kita jadikan sebagai dasar yang kuat di dalam bangunan kita, agar tujuan kita adalah seberat apapun badai yang menerpa kehidupan kita, ketika dasarnya kuat, pasti rumah itu akan kokoh dan kuat. Karena memang memiliki pondasi dan bangunan yang sudah memiliki garansi dan jaminan yang pasti melalui Kristus Yesus di dalam diri kita dan rumah tangga kita. Pada kesempatan ini, ketika kita membangun sebuah rumah, kalau dasarnya pasir, mungkin pasir itu digambarkan sesuatu hal yang bisa berubah dan bergerak. Ketika badai melanda rumah, tentu kalau dasarnya adalah pasir, maka rumah itu akan mudah goyah dan roboh oleh terpaan angin ataupun badai yang dapat menerpa perjalanan rumah tersebut. Pada pagi hari ini, satu hal yang mengingatkan kita daripada firman Tuhan ini adalah
bagaimana kita mempercayakan dasar ataupun pondasi rumah kita ada di dalam Kristus. Karena apapun yang kita miliki tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki dasar yang kokoh dan pas di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Pada pagi hari ini, satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, siapapun yang mempercayakan dirinya kepada kemampuan ataupun kekayaannya akan jatuh, seperti yang diberitakan oleh Amsal 11 ayat 28. Artinya ini mengingatkan kehidupan kita. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan kemampuan kita. Apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan sebagai jaminan untuk mempertahankan kekokohan rumah tangga kita ataupun keluarga kita. Selain daripada hidup dan bersekutu di dalam Kristus, semuanya itu tidak bisa kita jamin. Tapi kehidupan kita ada di dalam Kristus yang memiliki pondasi yang kuat. Kehidupan perjalanan rumah tangga kita akan kokoh dan kuat. Saudara-saudara, bagaimana kita membangun rumah rohani kita? Rumah rohani yang kita bangun yaitu dasar pondasinya ada di dalam Kristus. Sehingga kalau sudah Kristus sebagai dasarnya, kita akan bisa melanjutkan bangunan kita melalui bahan emas, perak, dan lain sebagainya dengan kualitas yang terbaik dan tahan uji. Tapi kalau pondasinya itu kuat tapi bangunannya tidak baik, itu juga perlu kita perbaiki. Kalau pondasinya kuat, tentu bangunannya juga tahan uji dan berkualitas dengan baik. Tidak mungkin kita jadikan Kristus sebagai dasar ataupun pondasinya, sementara bahannya kita jadikan dari jerami-jerami kering ataupun rumput-rumput kering. Ataupun artinya itu adalah, kalau dasarnya itu adalah Kristus, pasti kita dalam bangunan rumah yang kita bangun itu pasti bukan kedagingan yang kita utamakan ataupun keduniawian, tapi yang kita utamakan adalah kualitas rohani yang baik di hadapan Tuhan. Selamat membangun rumah rohani di dalam kehidupan kita, agar di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita dipimpin dan selalu kuasa Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman ini agar menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau menganugerahkan hikmat kepada kami, agar senantiasa melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami dimampukan mengerti dan tahu bagaimana harus menjadikan sebagai pondasi yang kuat dalam hidup kami adalah hanya Engkau ya Tuhan. Jika Tuhan yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kami, segala sesuatunya bisa kami jalani dan kami memiliki kekuatan karena Engkau hadir bersama kami. Biarlah kiranya ya Bapa, ketika kami menjalankan dan menerima teguran yang Kau berikan bagi kami mampu membangun rumah rohani di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu berdoa buat saudara dan saudari kami, seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Runggun GBKP Cibinong. Kiranya Tuhan Engkau melawat Bapak Runggun ini atas segala program yang harus mereka jalankan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, agar senantiasa pimpinan dan kuasa-Mu Tuhan yang menyertai semuanya. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kemampuan dan hikmat yang berasal dari Tuhan, agar senantiasa seluruh jemaat di dalam memakai kesehatan dan iman yang mereka miliki, mereka selalu Tuhan berorientasi kepada kebenaran dan kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Dan seluruh majelis jemaat, begitu juga dengan pendeta dan keluarganya Tuhan, dan semua orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan pakai yang ada di Runggun ini, berkati Tuhan, sertai agar senantiasa pada saat ini juga dan sampai seterusnya penyertaan Tuhan atas segala kehidupan jemaat, begitu juga dengan hamba-hamba-Mu, dan begitu juga dengan segala program yang harus mereka jalankan di Runggun ini bisa terlaksana dengan baik. Terpuji dan termulia nama-Mu di dalam
pelayanan yang dilakukan di Runggun GBKP Cibinong. Kiranya pada saat ini Tuhan, Kau juga melawat dan memberikan kesehatan kepada jemaat-jemaat-Mu yang sakit, kepada jemaat-Mu yang berbeban berat. Kiranya kuasa dan lawatan-Mu memberikan kelegaan atas kehidupan mereka pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan dan doa yang kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.